Halo Sobat Kiawan, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar Channel. Di sini kita akan membahas soal nomor 7, prediksi OSNP tahun 2025 dengan tema di sini soal nomor 7 adalah aplikasi persamaan. Mungkin teman-teman di sini uh, udah beberapa yang paham mengenai persamaan. Jadi persamaan itu rumusnya adalah E sama dengan E standar minus RT per NF kali len I dan Q. Dan Q. Itu mirip kayak K, cuma tidak dalam kesetimbangan. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Dalam suatu setengah sel elektrokimia, perak dicelupkan dalam larutan perak nitrat dengan konsentrasi Ag03 adalah 0,01 molar. Pada setengah sel yang lain, elektroda perak dicelupkan dalam larutan perak nitrat. Ini tidak diketahui konsentrasinya. Diketahui nilai E sel adalah 0,024 pada 298 Kelvin. Pada kasus ini tidak diketahui mana yang anoda dan mana yang katoda. Tidak diketahui ya. Nah, itulah konsentrasi perak nitrat pada sel yang kedua. Nah, ini karena tidak diketahui, maka kita coba dulu ya. Kita anggap yang pertama ini sebagai katoda, satu lagi sebagai anoda. Nah, kita pertama anggap kasus satu. Kasus satu itu setengah sel yang diketahui. Ini konsentrasinya itu kita anggap sebagai anoda. Nah, berarti Ag plus tambah elektron menjadi Ag ya. Berarti untuk E-nya, E standarnya kan berarti 0,8 ya kalau Ag ya. Minus 8,314 kali T-nya itu sini 29,8 Kelvin. N-nya 1 ya, karena elektron cuma 1. Kali F-nya 96500. Dan Q. Dan di sini solid ya, jadi 1 per di sini 0,01 molar. 0,01 molar sama dengan, nah kita cari aja di sini pakai kalkulator. 0,8 minus 8,314 kali 298 per 9500 kali len 1 per 0,1. Didapat hasilnya adalah 0,682 volt. Nah, pada kasus 1 misalkan si ini adalah anoda yang diketahui. Berarti E sama dengan 0,024, sel ya, sorry. Sel sama dengan 0,024 sama dengan katoda, E reduksi dikurangi oksidasi 682. Kita dapat katoda adalah sama dengan 0,024 dikurang answer sama dengan minus 0,657 gitu. Nah, minus 0,657 ini kita cari berapa konsentrasinya, sama dengan 0,8 minus 8,214 kali 298 per RTNF pokoknya kali len 1 per X. Nah, ini kita cari konsentrasinya berapa sih yang kita cari ini. Nah, ini kita minus 0,8 kali minus 600 kali 8,4 8. Oh ya, tadi di sini 0,024 tambah ya. Kasus 1 ini 0,024 tambah 0,682. Jadi ini plus 0,706. Nah, baru kita cari 0,706 dikurang 0,8 dikali min 900 bagi 8,2314 bagi 298. Ini kita dapat hasilnya adalah konsentrasinya sama dengan, ya, konsentrasinya sama dengan 0,025 ya, 26 molar. 25 dan 25 molar. Nah, kalau misalnya yang sekarang kasus 2, berarti 0,024 sama dengan, nah ini yang direduksi 0,082 minus E anoda. Nah, kita bakal dapat nilai E anodanya adalah sama dengan 0,658. 0,658. Nah, 0,658 ini kita cari dengan cara yang sama, maka bakal dapat nilai X-nya sama dengan 3,9 kali 10 per min 3 molar. Gitu. Lanjut ke yang B.
Diberikan nilai potensial standar untuk setengah reaksi adalah sebagai berikut. Sn2 plus tambah 2 atom menjadi Sn4 plus tambah 2 atom menjadi Sn2 plus. Tentukan nilai konstan kesetimbangan reaksi berikut. Oke. Konstan kesetimbangan reaksi berikut ya. Berarti di sini Sn plus Sn4 plus menjadi Sn2 plus. Berarti ini kita balik aja. Sn menjadi Sn2 plus tambah 2 elektron. Ini dibalik jadi 0, minus ya, jadi 0,14. Terus sini kita biarin Sn4 plus tambah 2 elektron menjadi Sn2 plus. Ini 0,15. Berarti coret Sn4 plus tambah Sn menjadi 2 Sn2 plus dengan nilai E sama dengan 0,29 volt. Nah, 0,29 volt ini baru nilai SL-nya. Nilai adalah konstan kesetimbangan. Nah, ini kita pakai aja E sama dengan delta G, kita konversi ke delta G sama min NFSL. Minnya N-nya 2 ya, karena elektron terlibat 2 kali 9500 kali SL-nya adalah sebesar 0,29. Min 2 kali 96.500 kali 0,29 itu sama dengan sebesar minus 5,5970 joule. Baru kita pakai delta G sama dengan min RT ln K buat cari kesetimbangannya. Berarti min 55970 sama dengan min 8,314 kali T-nya itu 29298 kali ln K. K itu kesetimbangannya. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 6,47 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 9 gitu. Itu konstantanya. Dan jawabannya masuk akal ya, karena sini SL-nya positif 0,29 volt. Kalau SL-nya positif harusnya spontan dia. Jadi nilai K-nya gede. Lanjut, diberikan nilai potensial standar untuk setengah reaksi berikut. Ada Hg2 plus jadi HgCl2 plus 2 atom jadi 2Hg plus 2Cl minus. Hitunglah kelarutan. Kelarutan dalam bentuk miligram per liter dari Hg2Cl2 dalam air pada 29,8 Kelvin. Kation merkuri pada fasa larutan adalah Hg2 2+. Oke. Jadi pertama kita membuat reaksi kelarutan dulu ya. Reaksi kelarutan itu berarti gimana? Berarti Hg2Cl2 menjadi Hg2 plus 2Cl minus. Berarti tujuan kita adalah membentuk ini. Gimana cara kita membentuk ini? Nah, berarti di sini kita punya Hg2Cl2 plus 2 elektron menjadi 2Hg plus 2Cl minus sama, kita bisa balik ini. Kita balik. Jadi 2Hg menjadi Hg22 plus 2 elektron. Berarti sini 0,27, sini minus 0,79. Coret, dapat Hg2Cl2 menjadi Hg22 plus tambah 2Cl minus. Berarti 0,27 kurang 0,79 sama dengan minus 0,52 volt. Dengan cara sama kita coba cari nilai dari delta G. Delta G sama dengan min NFSL. Cara yang sama. E nya 2 minus 2 kali 96.500 kali SL minus 0,52. Kita dapat hasilnya adalah sebesar 100.360 joule. Baru kita nyari nilai K-nya. 100.360 sama dengan min RT ln K, min 8,14 kali T-nya 298 ln K. Kali ini apa? K-nya adalah KSP ya. Karena sini kita membicarakan tentang kelarutan gitu. Kita dapat nilai K-nya adalah sebesar
Nilai KSP-nya sebesar 2,558 kali 10 pangkat min 18 gitu. Nah, berarti kita sekarang tinggal nilai S-nya ya, kelarutannya ya. Karena kan KSP ya. Ini S, ini 2S. Berarti KSP-nya adalah, rumus KSP-nya sama dengan S kali 2S pangkat 2. Sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 sama dengan 2,558 kali 10 pangkat min 18. Berapa nilai S-nya? Karena kita nyari kelarutan Hg22 plus-nya. Berarti nilai S-nya sama dengan, kita bagi 4, terus kita akarkan 3. 8,615 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kita tinggal cari S-nya, kita kalikan sama MR dari Hg2Cl2. MR dari Hg2Cl2 sama dengan 472 ya. Jadi masanya sama dengan 8,61 kali 10 pangkat min 7 kali 472,1 kali 472 sama dengan 4,067 molar. Nah, ini kan sama dengan mol per liter. Ini gram ya, gram. Terus kalau mau nyari per, ini kan per liter ya, ini kan mol per liter. Mol per liter. Sekarang kita kalikan massa jadi gram per liter, ini gram per liter. Sekarang karena sini diminta dalam bentuk miligram, kita kalikan 1000. Sama dengan 0,41 miligram per liter. Gitu. Sekarang lanjut, yang terakhir adalah mengenai diagram Latimer ya. Jadi kita punya ClO4 sini. Kita buat dulu aja sketsanya. ClO4 minus menjadi ClO3 minus menjadi ClO2 minus menjadi ClO minus menjadi Cl2 menjadi Cl minus gitu. Nah, di sini diketahui dari ClO4 menjadi ClO minus, berarti semuanya ya full ya, ini sebesar 1,38 gitu. ClO3 menjadi Cl2 itu adalah sebesar 1,21. Dari ClO2 menjadi ClO 1,64. Dari ClO menjadi Cl2 sebesar 1,63. Kayak gini. Lalu dari Cl2 menjadi Cl minus sebesar 1,36. Tentukan dari ClO4 menjadi ClO3. Nah, ini kita tinggal pakai persamaan dari diagram Latimer ya. Pertama, dari ClO4 minus menjadi Cl minus itu adalah perbedaannya berapa bilos ya. Ini adalah plus 7. Ke sini minus 1. Plus 7 sama minus 1, berarti selisihnya adalah 8 ya. Berarti 8 kali 1,38 sama dengan, nah, berarti ini kita anggap sebagai X nilainya ya. Terus selisih sini plus 5, ini plus 3, ini plus 1, ini 0, ini minus 1. Berarti selisihnya 2, berarti 2X tambah, nah, dari sini berarti ini selisihnya 2 juga, berarti 2 kali 1,21 tambah 2 kali 1,64. Nah, ini selisihnya 1 ya, 1,63 tambah juga selisihnya 1,36. Nah, dari sini kita bakal dapat nilai X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1,18 volt gitu. Terus dari ClO2 menjadi Cl2. Dari ClO2 menjadi Cl2. Berapa? Berarti ini dari plus 3 menjadi 0. Berarti ada 3 ya. Kita anggap 3Y misalnya. Ini Y misalnya. Sama dengan, ini ke sini 2 kali 1,64. Plus ini sama ini 1,63. Kita dapat nilai Y ini sama dengan 2 kali 1,64 tambah 1,63 bagi 3 sebesar 1,637 volt gitu.
Sekian pembahasan soal nomor 7 mengenai prediksi OSNP kimia tahun 2024 tentang persamaan lens dan diagram Latimer. Saya bertemu di pertemuan selanjutnya.